Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita taati dan kita ta'zimi selalu guru mulia kita Buya Yahya, Umi dan beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat, diberikan panjang umur, dipermudah dalam setiap urusan-urusannya. Yang kami hormati, yang kami cintai para orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan juga para pemirsa, para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi hari yang mulia ini. Kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu atau menyimaknya untuk mentadabburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman petunjuk hidup kita yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia sampai nanti yang menyelamatkan kita, membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan murajaah tafsir Al-Qur'anul Karim, karena momennya berkenaan dengan kita sekarang sudah di penghujung dari tahun 1446 Hijriah, sebentar lagi akan masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Sedikit kami akan menyampaikan terlebih dahulu tentang bagaimana sejarah penulisan kalender penanggalan Islam dan apa hikmah di balik itu semuanya. Para orang tua kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam punya yang disebut dengan kalender Islam atau yang dikenal dengan kalender Hijriyah. Sebagaimana umat Nasrani, mereka juga punya penanggalan. Mereka punya kalender yang dikenal dengan kalender Masehi. Kalau kita punya kalender Hijriyah, disebut dengan kalender Hijriyah. Penanggalan Islam itu disebut dengan Hijriyah karena berpatokan, berlandaskan dengan hijrahnya Nabi SAW. Saat itu, dulu kala sebelum adanya kalender Hijriyah, mereka orang-orang Arab belum punya tanggalan paten. Walaupun mereka sudah mengenal tentang nama-nama bulan itu, Muharram, Safar, dan seterusnya, mereka sudah tahu, sudah kenal. Cuman mereka belum punya patokan secara paten tentang penanggalan perputaran selama 1 tahun begitu. Jadi nggak ada tahun pertama, tahun kedua itu nggak ada. Mereka hanya berpatokan dengan kejadian-kejadian penting yang terjadi. Misalnya sering kita dengar kalau dalam sejarah itu Rasulullah SAW lahirnya di tahun gajah. Kenapa kok disebut dengan tahun gajah? Karena sebelum Nabi lahir ada penyerangan kota Makkah dengan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha, kan begitu. Dan seterusnya. Nah, ketika Islam lahir yang dibawa oleh Rasul SAW dengan diutusnya Nabi, umat Islam menjadikan diutusnya Nabi itu menjadi patokan. Sehingga dalam sejarah juga sering kita dengar tahun ke-1 dari kenabian, tahun kedua dari kenabian, dan seterusnya. Sampai Nabi hijrah ke kota Madinah, berganti patokannya menjadi hijrah. Tahun 1 dari hijrah, tahun kedua, tahun ketiga dari hijrah, dan seterusnya. Tetapi itu lagi-lagi belum dibukukan secara paten. Semenjak masa hidupnya Nabi sampai masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq belum ditulis, diresmikan kalender Islam.
baru ditulis diresmikan kalender Islam itu pada masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa khilafah beliau baru ditulis. Bermula dari sebuah surat yang dikirimkan oleh sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Ada sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari, itu ditunjuk oleh khalifah sebagai seorang gubernur di sebuah daerah. Beliau menuliskan sebuah surat mengeluhkan beberapa permasalahan. Di antaranya isinya adalah, wahai khalifah, engkau setiap mengirimkan kami perintah dalam sebuah surat, nyuruh kami begini-begini, di situ nggak ada tanggalnya. Nggak ada keterangan tanggal, tahun kapan, sehingga kami bingung harus kapan kami laksanakannya. Karena kan zaman dulu itu surat nyampenya lama. Bukan kayak sekarang real time, mungkin lewat email, WhatsApp dan seterusnya langsung bisa dibaca. Dulu kan butuh waktu mungkin minggu-mingguan atau mungkin berbulan-bulan baru sampai kepada yang dituju. Sehingga beliau ketika menerima surat, ini kapan harus dilaksanakan? Sya'ban kapan? Rojab kapan? Sehingga beliau membalas suratnya, kami bingung karena nggak ada tanggalnya di situ. Dari situlah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mulai kumpulkan sahabat-sahabat untuk merumuskan, ayo kita buat penanggalan khusus, penanggalan Islam ini. Akhirnya lahir beberapa usulan, beberapa pendapat yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam penulisan kalender Hijriyah. Jadi ada 4 kejadian penting semasa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, hijrah Nabi, dan juga wafat Nabi itu. Tapi nggak diambil ketiganya, yang diambil hanya hijrah. Apalagi wafat Nabi nggak diambil, karena kalau penanggalan Islam berpatokan dengan wafat Nabi nanti malah mengulang kesedihan umat. Jadi di antara 4 opsi tadi, lahirnya Nabi, diutusnya Nabi, hijrahnya Nabi, dan hari wafat beliau, yang diambil oleh sahabat adalah hijrahnya Nabi. Dan itu yang disepakati oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, ya betul, ini tepat kalau kita ambil berdasarkan hijrah, karena hijrah al-hijrah farraqat bainal haqqi wal batil. Karena hijrah yang memisahkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Nah, makanya dikenal dengan kalender Hijriyah. Karena memang patokannya kepada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga 1447 Hijriyah. Kenapa Hijriyah? Karena memang berpatokan dengan hijrahnya Nabi saat itu. Nah, yang bisa kita ambil pelajarannya adalah bahwasanya ayo kembali kita syiarkan lagi. Kita budayakan kalender Islam kita ini. Ini mulai luntur, mulai pudar dari kalangan umat Islam, khususnya generasi-generasi kita. Jarang sekarang anak-anak itu hafal nama-nama bulan Hijriyah. Ayo kembali kita ajarkan, kita kenalkan kepada mereka tentang bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenalkan kepada mereka. Kalau orang tua dulu aja mereka makanya bulan-bulan Jawa, Rayagung, nanti Dzulqa'dah bulan Kapit, katanya kan begitu. Nah ini kita juga harus kenalkan kepada anak-anak kita, ini bulan-bulan Hijriyah. Jangan hanya mereka kenalnya dengan Januari, Februari gitu. Biasakan kita dalam beberapa hal itu, makanya dalam Buya juga sering menghimbau kepada kita, dalam acara surat menyurat, kita gunakan juga kalender Hijriyah. Tanggal sekian, bulan Hijriyahnya ini tahun sekian gitu. Walaupun nanti pada akhirnya juga ada kalender Masehinya, karena sekarang kita masih berpatokan terus dengan kalender Masehi, mau nggak mau. Tapi paling enggak kita jangan sampai menghilangkan ciri khas kita, budaya kita sebagai umat Islam, yaitu kalender Hijriyah kita. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan, ya kan, madrasah, pondok-pondok pesantren. Ayo kembali kita gaungkan lagi, hidupkan lagi, syiarkan lagi tentang kalender Hijriyah ini. Ya, apalagi kalau di pesantren itu harusnya kalender pendidikan itu kaldiknya ya berpatokan dengan kalender Hijriyah itu. Ya kan, berpatokan dengan kalender Hijriyah dalam segala hal, termasuk dalam kalender pendidikan. Baik, itu tentang sejarah singkat bagaimana awal ditulis kalender Hijriyah itu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab tepat sekali ketika beliau mengambil inisiatif, mengambil keputusan berdasarkan hijrah, karena hijrah merupakan awal kebangkitan umat Islam. Ya kan, dari situlah mulai terbangun kekuatan baru bagi umat Islam dengan hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Sehingga biar apa, dan juga biar supaya semangat hijrah ini terus ada pada diri kita. Memang benar cerita hijrah sudah selesai. Cerita hijrahnya, hijrah Nabi dari Mekah Madinah sudah selesai. Tetapi semangatnya harus tetap ada dalam diri kita. Semangat hijrah, spirit hijrah ini harus ada. Jadi bukan lagi kita nggak lagi butuh hijrah pindah-pindah tempat, tapi hijrahnya kita adalah meninggalkan hal-hal yang nggak benar. Artinya semakin tahun harus semakin lebih baik lagi. Dikatakan dalam sebuah hadis,
Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim yang sebenarnya itu adalah seorang muslim yang sebenarnya itu adalah ketika muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan, dari kejahatan tangannya dia. Dan orang yang hijrah sebenarnya adalah siapa? Man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang bisa meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Itu orang hijrah. Jadi hijrahnya zaman sekarang bukan lagi hijrah pindah-pindah tempat, tapi hijrah ninggalkan hal-hal yang nggak benar. Hijrah sudah nggak lagi suka main medsos yang nggak benar. Hijrah lagi dari tontonan yang nggak benar. Hijrah dari mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hijrah dari tadinya mementingkan urusan kerjaan, urusan pribadi ketimbang sholat. Hijrah harus bisa nomor satukan urusan sholat, urusan Allah Ta'ala. Itu hijrah sebenarnya. Jadi supaya harapan kita adalah semakin tahun semakin kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai tahun depan lebih bobrok. Kan dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Atau hari besok harus lebih baik ketimbang hari sekarang. Hari sekarang harus lebih baik ketimbang hari kemarin. Itulah orang beruntung. Tetapi waman kana yaumuhu ka'amsih fahuwa magrur. Kalau orang hari ini seperti kemarin, enggak ada perubahan gitu-gitu aja, atau besok juga gitu-gitu aja, maka dia orang yang tertipu dia. Enggak bisa berbenah, enggak ada peningkatan. Lebih parahnya waman kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa khasir. Orang yang hari ini lebih jelek ketimbang kemarin atau besok lebih jelek ketimbang hari ini, maka itulah orang yang merugi. Maka ayo dari momen tahun baru Hijriah ini jadikan tahun depan dan hari-hari kita semakin hari semakin lebih baik urusan kebaikan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita, dalam keseharian kita. Pokoknya gimana caranya kita harus menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengevaluasi diri kita, berbenah semakin tahun menjadi lebih baik untuk kita semuanya. Baik, kembali kepada murajaah tafsir Al-Qur'an. Kita masih di surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a birusulim min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Masih berbicara tentang kisahnya kaum musyrikin yang mereka bangkang. Kebangkangan mereka bangkang dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berani melontarkan kepada Nabi dengan permintaan-permintaan yang aneh. Tujuannya dalam irama ngejek Nabi. Kan sebelumnya disebutkan mereka minta supaya gimana kalau dengan Quran kullima bihil mauta, atau dengan Quran suyirat bihil jibal, gunung-gunung dijalankan, digeser dengan Quran, tanah kebelah, kemudian orang yang mati dihidupkan kembali dengan Quran. Ini mereka minta hal-hal aneh-aneh, minta bukti. Cuman itu dalam irama ngejek, bukan pengen minta bukti, pengen iman, nggak ada. Ujung-ujungnya mereka nggak bakal iman. Ya kan? Dalam ayat lain disebutkan mereka minta supaya didatangkan malaikah qabila, kemudian juga macam-macam yang mereka minta, ujung-ujungnya itu hanya ejekan mereka saja, enggak akan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah suatu ketika dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika awal-awal beliau baru masuk Islam, beliau bertemu dengan kelompok itu, gengnya Abu Jahal dah, golongan orang-orang Quraisy yang kafir itu. Lalu mereka mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, coba mintalah kepada nabimu. Kamu kan sudah iman, sudah Islam. Coba minta kepada nabimu. Bisa enggak tuh datangkan malaikat, autus qitos sama kama zamta alaina kisafa, atau kamu jatuhkan itu langit kepada kami. Katanya bisa gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Nanti emang kalau diberikan kamu bakal beriman. Kan gitu. Ujung-ujung kamu enggak bakal beriman. Itu hanya minta aja. Nanti kalau diberi bakal iman atau enggak? Itu hanya mintanya mereka saja. Ujung-ujungnya andaikan dikasih, ditunjukkan, ditampakkan kepada mereka, mereka pun tidak akan mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Jadi itu hanya omongan mereka saja. Maka itu dikatakan sebagai ejekan mereka, olok-olok mereka. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya Allah Taala mengatakan walaqad istuhzi'a birusulim min qablika. Ya. Jadi wahai Nabi, wahai Rasul, bukan hanya kamu yang sering diolok-olok oleh kaummu.
Jadi bukan hanya kamu, nabi-nabi sebelumnya pun sama. Walaqad istuzi'a birusulin min qablika, setelah diolok-olok para rasul sebelum kamu sama juga. Kamu juga diolok-olok, dulu juga para nabi-nabi sebelum kamu juga sama seperti itu. Nabi Nuh diejek-ejek, buat perahu di atas gunung dibilang orang gila. Ya kan, dibilang orang gila, aneh kamu Nuh, masa buat perahu bukannya di pesisir pantai, malah di atas gunung, diejek-ejek, ujung-ujungnya mereka yang hancur. Sama juga ini, kaumnya Nabi Muhammad ini, mereka orang kafir, ngejek-ngejek Nabi, ya kan, minta aneh-aneh, ujung-ujung andaikan dikasih mengatakan Nabi penyihir lah, Nabi ginilah. Itu jadi sama, Nabi punya kaum yang suka ngolok-ngolok, umat-umat terdahulu juga seperti itu. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Fa'amlaitu lilladzina kafaru tsumma akhadtuhum. Maka aku akan tangguhkan, aku akan tunda, aku akan berikan tempo kepada orang-orang kafir, tsumma akhadtuhum, yang pada akhirnya akan aku berikan siksa kepada mereka. Jadi orang yang ngejek-ngejek Nabi itu ada kalanya intinya bakal disiksa gitu. Orang yang mengolok-olok Rasulullah, ngolok-olok para nabi akan disiksa. Tapi ada kalanya adab yang Allah berikan kepada mereka kontan, ada kalanya mungkin akan ditunda. Dikisahkan ada orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad di zaman itu. Ya kan? Jadi dikisahkan Nabi itu kan kalau jalan itu faka'annama yanhattu min sabab. Nabi kalau berjalan seakan-akan Nabi turun dari tempat yang tinggi, dari tangga. Jadi tegap jalannya Nabi, tetapi pandangan Nabi senantiasa ke bawah, bukan ke atas. Sebagai bentuk tawadhu'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawadhu Nabi kalau jalan nunduknya ke bawah, walaupun tegap jalannya. Bukan jalan yang sambil membusungkan dada, ngangkat pundak, tidak. Itu jalannya kan jalannya orang yang sombong. Nah ada, itu nggak umum saat itu, nggak umum jalan begitu. Jalan sambil nunduk itu nggak umum bagi mereka. Sehingga ada orang kafir yang lihat gitu niru-nirukan Nabi, cuman untuk ngejek. Jadi niru-nirukan jalan Nabi sambil ngebungkuk-bungkuk cuman untuk mengejek. Kebetulan ketika dia lagi niru-nirukan jalan Nabi untuk ngejek, Nabi melihatnya. Ketika Nabi ngelihat, apa kata Nabi? Kun ala hadza. Semoga kamu begitu seterusnya. Akhirnya betul, itu orang yang tadi ngejek-ngejek akhirnya menjadi orang yang lumpuh dan terus bongkok dia sampai dia wafat. Sampai dia meninggal dunia. Lah ini kontan adabnya itu. Allah kasih hukuman karena orang yang ngejek-ngejek Nabi dikasih adab yang kontan. Maka hati-hati kalau sudah urusan yang berbau syariat yang nisbat kepada Rasulullah SAW, jangan pernah kita olok-olok. Kalau kita belum bisa melakukannya, sudah jaga lisan kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang enggak benar. Jaga hati kita, jangan sampai ada suuzon. Karena yang semua yang dilakukan Nabi pasti benar, pasti baik. Cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, cara duduk Nabi. Ada orang ketika enggak cocok urusan cara makan Nabi, disunahkan ketika makan itu aliqoha, Nabi menjilat jari jemari sisa makanan itu. Ada orang nggak suka, kok jorok. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau kita sudah mendengar sunnah Nabi, segala sesuatu yang nisbat kepada Rasulullah adalah itu mulia. Sebaik-baiknya cara. Maka kalau kita belum bisa nerima dengan akal kita, ya sudah, jangan katakan itu jorok. Itu cara Nabi Muhammad, sunnah Nabi, dan ada hikmahnya di balik itu semuanya. Hati-hati kalau kita nggak bisa jaga lisan kita, melihat sunnah Nabi, perilaku Nabi, kok kita olok-olok, kita ejek-ejek, akan Allah berikan siksa kalau nggak tobat. Ada kalanya kontan, kayak model tadi tuh, langsung bongkok, langsung lumpuh dia. Atau kayak ceritanya ada orang itu ketika mendengar hadis Nabi yang mengatakan kalau kan disunahkan kalau kita itu bangun tidur, disunahkan kita mencuci tangan kita dulu sebelum kita masukkan ke dalam bejana air, kepada air. Sunnah untuk kita basuh terlebih dahulu di luar wadah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena orang itu nggak ngerti ini tangan ketika tidur ada di mana di semalaman itu. Sehingga mungkin tangannya berada di tempat-tempat yang dia nggak ngerti, kotor, sehingga sunnah dibasuh dulu. Ada orang ngejek-ngejek, masa iya tangan kemana-mana, masa iya tangan mohon maaf sampai ke bokong, sampai ke bagian itu. Akhirnya dia karena ngejek-ngejek sunnah Nabi, subhanallah nggak lama setelah itu dia ketika tidur tangannya berada di bokongnya dan masuk sampai dia meninggal dunia. Lah ini gara-gara ngejek sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati. Jadi kalau kita nggak bisa untuk mengamalkan beberapa sunnah, kita merasa kok begini sih, kok ini sih, jangan, jaga lisan kita, jaga hati kita. Bagi orang yang cinta Nabi, ya kan, orang yang punya kerinduan dengan Nabi, nggak akan mungkin terlintas dari hatinya, kok sunnah Nabi kok begini sih, kok jorok sih, kok aneh sih. Itu hanya bagi orang yang di hatinya nggak ada cinta kepada Rasulullah SAW. Baik,
Itu adab yang kontan. Ada kalanya fa'amlaitu lilladzina kafaru, ada kalanya akan Allah jadikan itu siksanya adalah ditunda, diundur. Mungkin enggak sekarang. Ya kan? Tsum akhadtum fa kaifa kana iqab. Jadi ditunda-tunda biar numpuk dulu, ibaratnya biar semakin banyak itu dosanya, nanti waktunya Allah berikan dia siksa, fa kaifa kana iqab. Kira-kira bagaimana model siksanya itu? Karena sudah terlalu banyak nih. Jadi ngejek sekali dibiarkan oleh Allah, ngejek 2 kali dibiarkan, terus dibiarin. Pada akhirnya nanti ujung-ujungnya akan diberikan siksa. Kira-kira separah apa itu siksanya itu? Bagi orang yang suka mengolok-olok baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi hati-hati, jaga lisan kita, jangan sampai suka mengolok-olok urusan syariat, urusan sunnah Nabi, urusan yang bernisbat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirin minal qawl bal zuyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ayat berikutnya menjelaskan tentang bantahan Allah Ta'ala kepada para penyembah berhala. Mereka orang-orang yang nyembah berhala itu kan menjadikan berhala sebagai sekutu yang mereka yakini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat kepada mereka. Allah katakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah zat yang bisa berkuasa ngurusi semua makhluk dengan segala perbuatan mereka itu? Jadi maksudnya Allah Ta'ala. Jadi mereka kan menjadikan berhala sebagai sekutu sebanding dengan Allah, kata mereka, keyakinan mereka. Allah bantah, kalian yang menjadikan berhala itu sebagai sekutu katanya sebanding dengan Allah. Emang zat, yakni Allah Ta'ala yang bisa mengurusi semua makhluk itu sama dengan model berhala kalian? Ya jelas berbeda lah. Nggak sebanding sama sekali. Allah Ta'ala yang bisa menciptakan semua makhluk, mengurusi mereka semua, sepekerjaan mereka, kira-kira apakah sama dengan orang kaman laisa biqaim, dengan orang yang nggak bisa ngurusi? Ya jelas berbeda. Jadi ini sebagai biar mereka nih ngerti. Loh kalian kok aneh, jadikan berhala itu sebagai sekutu Allah, patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngasih apa-apa, kok dijadikan sekutu Allah. Aneh kalian, emang sama dengan Allah? Sama sekali nggak sama. Allah yang berkuasa, Allah yang bisa menciptakan semuanya, ngurusi semua makhluk, jelas nggak akan sama dengan batu-batu yang kalian sembah itu. Wa ja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Ya patung-patung tadi. Qul sammuhum, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, suruh mereka sammuhum. Coba kasih nama, beri nama. Jadi Nabi diperintahkan agar nyuruh kepada orang-orang yang berhala ini ngasih nama Tuhan-Tuhan mereka. Ya batu nggak bisa mengenalkan diri sendiri mereka. Masa batu bisa memperkenalkan dirinya? Ya nggak bisa, makanya sammuhum. Suruh mereka untuk ngasih nama ini. Siapa ini? Makanya mereka katakan ini Lata, ini Uzza, ini. Jadi Tuhan itu punya nama. Nah nama Tuhan dari mereka sendiri, itu kan aneh. Nanti ada lagi di tempat lain mungkin yang nyembah Tuhan lain juga mereka bingung namanya apa. Mereka sendiri yang ngasih nama. Lah kan aneh, masa Tuhan nggak bisa mengenalkan diri yang mengenalkan yang nyembah itu. Nah, makanya suruh mereka untuk ngasih nama Tuhan mereka itu. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Nah, ketika mereka memberikan nama ini Latah, ini Uzza, dibantah lagi. Lah kalian tuh ngasih nama itu tujuannya apa? Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Apakah kalian ini ingin ngasih tahu kepada Allah Ta'ala yang Allah Maha tahu, ngasih tahu dengan sesuatu yang Allah belum tahu di muka bumi? Maksudnya begini, kan mereka ngasih nama kepada Tuhan-Tuhannya. Ini Lata, ini Uzza, ini. Jadi seakan-akan mereka ini, wahai Muhammad, ini Tuhan Lata. Jadi seakan-akan kayak ngajari. Memangnya Allah nggak tahu? Allah kan Maha tahu. Jadi seakan-akan ketika mereka ngasih nama Tuhan mereka itu, mereka ingin mengajarkan dikte kepada Allah dengan sesuatu yang Allah belum tahu. Lah ini kan juga kurang ajar namanya. Am bizahirin minal qaul, ataukah itu hanya ucapan zahirnya mereka saja? Bal zuyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Dan bagi orang-orang yang kafir itu, tipu daya mereka itu dianggap sebagai indah. Jadi mereka nggak sadar, mereka telah dihiasi oleh setan sehingga tipu daya mereka dianggap sebagai indah. Kayak nggak ngerasa mereka karena sudah ditipu daya oleh setan.
wasuddu anis sabil, dan mereka telah dihalangi dari jalan kebenaran. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka barang siapa yang sudah Allah berikan kesesatan tidak akan bisa dapat petunjuk. Jadi kalau orang sudah ditakdirkan oleh Allah sesat, ya sudah, nggak ada lagi yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Maka ini hidayah, nikmat paling agung ini. Jangan pernah kita nggak pernah kita sadari. Kadang kita merasa nggak dapat nikmat. Kita punya nikmat yang paling besar, itu nikmat hidayah. Nikmat dijadikan sebagai orang beriman, nikmat dijadikan orang Islam, nikmat diberikan petunjuk oleh Allah, bisa melakukan banyak kebaikan. Ini juga nikmat besar. Kalau harta, semua orang dikasihkan harta. Orang kafir dikasih harta, Islam juga ada yang punya harta. Tapi hidayah, nikmat kebaikan ini nggak akan Allah berikan kecuali yang Allah pilih di antara hamba-hamba terkasihnya. Maka harus kita sadari, saat kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang beriman, iman dengan Allah, iman dengan Nabi, bisa melakukan banyak kebaikan, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pribadi dan juga bagi para jamaah semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, Allah jaga iman Islam kita, akidah kita sampai kita wafat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mengagungkan syariat, memuliakan syariat hingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.